Katanya jutaan rakyat ikut demo ijazah Jokowi, faktanya berkata lain. Ya, Diketahui, aksi demo tak berguna ini dipimpin oleh Amin Rais, Roy Suryo, dan Tifa. Nah, betul. Yang bikin kaget, peserta demo didominasi oleh kaum lansia. Mungkin mereka gabut, nggak ada kerjaan di rumah, mau aja diajak demo. Yang penting kan nasi bungkus. Ya nggak? Saya yakin memang ijazah itu tidak ada ya. Kalau ijazah oplosan memang dibuat, tapi sudah dikatakan oleh para ahli itu jelas maaf abal-abal. Ijazah palsu, ijazah palsu, ijazah palsu. Heran bet gue. Apa sih yang dicari nih sama para sesepuh ini? Aduh, ini kaum kerupuk kulit bukannya istirahat ya di rumah, menikmati masa tuanya. Ada baik yang dicari-cari. Ikut demo ya kan. Aduh, udah tahu ini udah terprovokasi sama siapa ya. Yang jelas ini demo yang diadakan di UGM kemarin ini digerakkan oleh salah satunya lah Roy Suryo, udah pasti, Dr. Tifa sama Amin Rais, udah pasti itu 3 orang itu yang selalu ngotot kalau ijazahnya Pak Jokowi itu palsu, sampai harus cari pembuktian gitu ke UGM. Nah, demo yang di UGM ini harusnya kan jadi bahan respek ya, tapi ini malah jadi bahan lucunan para mahasiswa yang ada di UGM guys. Bahkan mereka sempat melabrak para pendemo ini karena apa? Karena demonya itu merusak tanaman dan taman yang ada di sekitaran UGM. Aduh. Ya, tahu sendiri ya. Namanya juga Fakultas Kehutanan ya. Mereka pasti akan selalu menjaga lingkungan mereka sendiri gitu ya. Ini malah dirusak, ya ngamuk lah mahasiswanya. Tamanku bu, tamanku. Ayo makan selakat balik ya. Taman aku di Loh, kok ngotot? Padahal tamu. Minimal dan rusak taman. Oke, rame banget nih buat itu. Kisah. Kui Mbah Amin. Enggak ada yang kenal. Malah jadi guyonan nggak tuh? Lagi viral sih. Gua sih juga nggak habis pikir ya, apa sih motif dibalik mereka ini gitu ya. Padahal Pak Jokowi juga udah nggak menjabat sebagai presiden, tapi tetap aja dikorek-korek gitu ya, dicari-cari kesalahannya. Tapi ya sabar ya Pak Jokowi ya. Tapi sesabarnya Pak Jokowi ya ini bakal jadi bom waktu gitu buat mereka yang selalu menuduh Pak Jokowi, yang selalu cari-cari kesalahannya Pak Jokowi. Padahal bukti-bukti itu sebenarnya sudah dijelaskan dari pihak UGM sendiri guys. Di media sering dipertanyakan adalah nomor registrasi ini. Iya. Nomor register ini biasanya yang kalau saya lihat di media sosial itu tidak nampak. Nah, padahal ini ada. Di samping kanan saya ada Bapak Dekan, Bapak Sigit Sunarta. Pak Dekan bisa menjelaskan Ya. bagaimana keabsahan ijazah yang dikeluarkan oleh UGM, Pak, Baik. untuk mahasiswa bernama Pak Joko Widodo. Ya, dan data-data yang ada di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada di antaranya adalah salinan ijazah. Salinan ijazah ini perlu saya sampaikan karena memang kalau ijazah aslinya dipegang oleh yang bersangkutan dalam hal ini adalah Bapak Joko Widodo gitu. Nah, Sarjana beberapa hal yang mungkin di media sering dipertanyakan adalah nomor registrasi ini. Nomor register ini biasanya yang kalau saya lihat di media sosial itu tidak nampak. Oh gitu. Nah, padahal ini ada. Ya, saya nggak tahu kenapa bisa terjadi seperti itu. Kemudian
berkas-berkas beliau itu adalah berkas beliau selama menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan ini terdokumentasi dengan baik. Nah, itu ya lengkap ya. Mulai dari misalkan ini pada saat Pak Jokowi mengumpulkan skripsi ini ke fakultas, kemudian bebas pinjaman, bahkan nilai-nilainya semua ada tertera di sini lengkap. Ya. Kayak gitu loh masih dibilang palsu, udah jelas-jelas ya. Arsip-arsipnya tuh tersimpan gitu ya di UGM. Dan perlu saya sampaikan bahwa ini bukan baru ya, ini betul-betul dokumen sudah lama, sudah kelihatan kuning gitu. Ini dokumen-dokumen yang ada pada kami. Kemudian kalau skripsi asli memang diserahkan kepada kami. Iya. Jadi skripsi Pak Jokowi ini selalu ditaruh di perpustakaan ya Pak ya? Di perpustakaan, tapi untuk sementara kita yang kita tampilkan di perpustakaan adalah salinannya. Salinan. Sedangkan untuk yang asli kita simpan pada tempat khusus. Nah, sesabar-sesabarnya Pak Jokowi gitu ya, tetapi ya pasti akan ada langkah hukum ya yang diambil sama pihaknya Pak Jokowi. Terbukti juga Pak Jokowi sekarang udah menggandeng kuasa hukum untuk siap-siap melawan gitu ya. Kalau tuduhan-tuduhan itu makin menjadi-jadi gitu ya. Hal ini kami cukup tegas bahwa kami tidak akan menunjukkan dan kami tidak mempunyai kewajiban hukum untuk menunjukkan kopi atau asli dari ijazah Bapak Jokowi, kecuali dimintakan oleh hukum atau pengadilan. Itu pasti. Dan mengenai pengadilan pun, ternyata mengenai hal ini pun sudah tiga kali digugat ke pengadilan. 2 kali di Pengadilan Negeri Udah 3 kali ya? Dan 1 kali di PT UN Jakarta. Dan ternyata pun mereka kalah. Kan udah kebukti kan, diuji di pengadilan. Itu asli, kok masih ngeyel? Jadi gugatan mereka semua Kalah. Dan sampai sekarang tidak ada satupun putusan pengadilan yang menyatakan ijazah Bapak Jokowi itu palsu. Nah, jadi balik lagi, kita masuk ke sudut pandang dan rasionalitas. Jadi logikanya ini harus mulai diputar. Betul. Jadi kami menghimbau juga pada seluruh masyarakat yang bahwa kalau masih ada narasi-narasi, kalau ada aslinya buktikan saja. Itu sangatlah kebalik dan menyesatkan. Ayo kita putar kembali kepada asas-asas hukum itu, bahwa siapapun yang mendalilkan, siapa yang mau menuduh, dialah yang membuktikan. Nah, itulah poin penting yang sebenarnya ingin kami sampaikan. Kami himbau juga mungkin masyarakat, kalau untuk masyarakat yang memang fasih dan paham di bidang hukum, kami juga yakin sebenarnya sudah paham. Tapi mungkin ada netizen atau ada teman-teman luar sana yang belum paham. Di sini kami sampaikan lagi bahwa beban pembuktian itu adalah dari penggugat. Siapapun yang mendalilkan, dialah yang wajib untuk membuktikan. Yang menuduh itu yang harus membuktikan. Iya benar banget. Ini juga disampaikan ya oleh junjungan-junjungan yang para demo-demo ini tadi. Pak Anies juga pernah bilang siapa yang menuduh itu ya harus bisa membuktikan. Siapa yang menuduh, dia yang harus membuktikan. Itu bener juga memang sih. Kenapa? Ya kalau lu nuduh harusnya lu juga udah punya bukti-bukti kuat untuk diajukan sebagai pembuktian kalau lu emang bener gitu ya. Yang wajib menunjukkan ijazah asli bukan Pak Jokowi tapi yang menuduh. Saya sangat setuju pernyataan Pak Anies Baswedan menjawab komentar berikut. Siapa yang nggak kenal beliau? Politisi, aktivis, akademisi, mantan menteri, mantan gubernur, pernah jadi calon presiden. Cek itu. Salah semua sifat berulang yang harus membawa bukti dan menuduh, bukan itu. Nah, Di mana-mana kalau ada menuduh ada bawa bukti. Tapi dari semua orang yang dituduh harus bawa bukti. Tapi dari juga. Jadi harus bawa bukti adalah dia menuduh. Kalau Anda tidak bisa membuktikan tuduhannya, tidak bisa bawa bukti, ya batalin tuduhan itu. nah kan bener kan? Ya nuduh tuh harus punya bukti kuat gitu ya untuk pembenaran kalian gitu. Jangan main asal barbar aja gitu, tuduh sana tuduh sini, cari kesalahan, dikorek-korek segitunya sampai ketemu. Iya kalau ketemu lah, kalau kagak kan malu sendiri. Nah, tuduhan-tuduhan ijazah palsu ini tuh semakin bikin geram para pendukungnya Pak Jokowi ya. Dan terutama ini adalah salah satunya ya guys, salah satunya teman dan sahabatnya Pak Jokowi ketika menjabat gubernur di DKI Jakarta, Bang Hercules, sampai akhirnya berbicara guys. Ada beberapa oknum yang mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi itu. Wah, tuh. Ijazah apa? Ijazah benar kok. Artinya?
kalau Bang Hercules tetap bersikuku kalau untuk memihak Pak Jokowi ya? Ya udah itu kan udah pasti ijazah benar kok. Orang wali kota, gubernur, presiden, apain sih orang-orang tuh ijazah palsu apa? Ya. Logis loh. Nggak mungkin lah jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden gitu loh. Jadi nggak usah kita cari-cari masalah untuk bikin sensasi, bikin gaduh-gaduh gitulah. Intinya ijazah itu mulai dari wali kota Solo. Berarti kan pakai ijazah kan? Habis wali kota Solo gubernur DKI, kan pakai ijazah kan? Betul. Habis gubernur DKI gubernur, kan pakai ijazah kan? Apa sekarang baru ributin palsu, kepalanya yang palsu gitu. Besok mau kesini banyak itu seperti apa? Dia kan mau untuk Nah, negara ini negara hukum. Nah kan, pala kau palsu. Sebenarnya kita tuh udah tahu ya ujungnya nih bakal seperti apa ya. Cuman kita nih nikmatin aja gitu ya kelucuan-kelucuan dari para kerupuk-kerupuk kulit ini yang selalu berdemo dan selalu cari-cari kesalahannya Pak Jokowi. Ya udah, ntar kita tunggu aja, kita nikmatin lagi nanti ada video-video yang lainnya, mungkin kita tunggu aja update-nya seperti apa. Bye guys, assalamualaikum, peace.